Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan dengan tema tokoh pendidikan Islam dalam mata kuliah pemikiran pendidikan Islam sebagai tugas individu. Yang pertama, latar belakang tokoh pendidikan Islam ialah sejak awal mula Islam sangat mendorong umatnya untuk menggali ilmu dengan melakukan pengkajian dan pengamatan terhadap fenomena alam yang merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengamati dan memperhatikan berbagai fenomena alam yang terbentang luas, niscaya manusia akan memahami eksistensi dirinya sebagai makhluk dan Allah sebagai sang Khalik. Dalam konteks itulah maka setiap muslim diwajibkan untuk mencari ilmu sejak lahir hingga meninggal atau sampai ke liang lahat. Memahami pendidikan Islam tidak semudah mengurai kata Islam dari kata pendidikan, karena selain sebagai predikat, Islam juga merupakan satu substansi dan subjek penting yang cukup kompleks. Karenanya, untuk memahami pendidikan Islam berarti kita harus melihat aspek utama misi agama Islam yang diturunkan kepada umat manusia dari sisi pedagogis. Sungguhnya merefleksikan nilai-nilai pendidikan yang mampu membimbing dan mengarahkan manusia sehingga menjadi manusia yang sempurna. Islam sebagai agama universal telah memberikan pedoman hidup bagi manusia menuju kehidupan bahagia, yang pencapaiannya bergantung pada pendidikan. Pendidikan merupakan kunci penting untuk membuka jalan kehidupan mereka, yaitu pengertian pendidikan Islam ialah ilmu pendidikan Islam adalah yang digunakan dalam proses pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam sebagai pedoman umat manusia, khususnya umat Islam. Pendidikan adalah segala upaya, latihan, dan sebagainya untuk menumbuh kembangkan segala potensi yang ada dalam diri manusia, baik secara mental, moral, dan fisik, untuk menghasilkan manusia yang dewasa dan bertanggung jawab sebagai makhluk yang berbudi luhur. Sedangkan pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam yang mencakup semua aspek kehidupan yang dibutuhkan manusia sebagai hamba Allah, sebagaimana Islam sebagai pedoman kehidupan dunia dan akhirat. Di sini ada tokoh-tokoh dan pemikiran dalam pendidikan, yaitu ada 3. Yang pertama, Muhammad Al-Farabi. Yang pertama, biografi dan pendidikan Al-Farabi. Kedua, karya-karyanya. Dan ketiga, pemikiran Al-Farabi tentang pendidikan. Yang kedua ada Ibnu Rushd, yaitu tentang biografi pendidikan Ibnu Rushd. Yang kedua, karya-karyanya. Dan yang ketiga, pemikiran Ibnu Rushd tentang pendidikan. Yang ketiga ada Ibnu Khaldun, tentang biografi dan pendidikannya, serta karya-karyanya dan pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Biografi para tokoh pemikiran pendidikan Islam. Yang pertama, Muhammad Al-Farabi ialah nama lengkapnya Abu Nars Muhammad ibn Muhammad bin Tarkan bin Auzalah. Ia lahir di Wasij, distrik Farab, Turkistan pada tahun 250 Hijriah atau 870 Masehi. Ia dikenal di kalangan Latin abad tengah dengan sebutan Abu Nasr. Sedangkan sebutan nama Al-Farabi diambil dari nama kota Farab, tempat ia dilahirkan. Al-Farabi mempunyai sebutan layaknya sebutan nama bagi orang-orang Turki. Ini dikarenakan ibunya yang berasal dari negara Turki. Yang kedua ada Ibnu Rushd. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rushd atau Abu Al-Walid atau Averroes. Dia lahir di Cordova 1126 Masehi atau 520 Hijriah. Ia berasal dari keluarga ilmuwan. Ayahnya dan kakeknya adalah para pencinta ilmu dan merupakan ulama
yang sangat disegani di Spanyol. Yang terakhir ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun nama aslinya ialah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami. Lahir di Tunis tahun 732 Hijriah atau 1332 Masehi dan meninggal di Kairo pada 808 Hijriah atau 1406 Masehi. Asal keluarga Ibnu Khaldun yang sesungguhnya ialah dari Hadramaut atau Yaman Selatan. Karya-karyanya dari para tokoh pendidikan Islam seperti Muhammad Al-Farabi, yaitu Al-Jami' Banna, Al-Hikmat, Al-Fatoni, Al-Hay'a wal Ratutails, atau pertemuan penggabungan pendapat antara Plato dan Aristoteles. Yang kedua, Tasilu As-Saadah, mencari kebahagiaan. Yang ketiga, Asy'atu Al-Madinah atau politik pemerintahan. Kalau Ibnu Rushd, karyanya yang pertama Al-Kulliyat fit At-Tib. Yang kedua, Badayat Mujtahid. Yang ketiga, Tahafut At-Tahafut. Ibnu Khaldun karya-karyanya monumental adalah kitab Al-Abar wa Diwan Al-Mubtada wa Al-Khobar fi Ayyam Al-Arab wal Ajam wal Albar wal Marshum Minzir. Al-Sudad Al-Akbar. Ibnu Khaldun juga merupakan pengarang kitab antara lain seperti Ibnu Khaldun terhadap kitab Al-Burdah karyanya Al-Busri. Dia berkomentar istisar beberapa kitab Ibn Rushd, beberapa uraian tentang logika, sebuah karya bidang aritmatika, istisar kitab Al-Musallal karya Fakhruddin Al-Razi dengan judul Lubab Al-Musallal fil Usuluddin. Itu adalah karya-karyanya. Adapun pemikiran tentang pendidikan menurut para tokoh pendidikan Islam, menurut Al-Farabi, pendidikan merupakan media untuk mendapatkan serangkaian nilai, pengetahuan, dan keterampilan praktis bagi individu dalam periode dan budaya tertentu. Tujuan akhirnya membimbing individu untuk menuju kesempurnaan. Menurut Ibnu Rushd, masalah agama dan filsafah atau wahyu dan akal adalah bukan hal yang baru dalam pemikiran Islam. Hasil pemikiran Islam tentang hal ini tidak diterima begitu saja oleh sebagian sarjana dan ulama Islam. Telah tersebut di atas tentang reaksi Al-Ghazali terhadap pemikiran mereka, seraya menyatakan jenis-jenis kekeliruan yang diantaranya adalah digolongkan sebagai pemikiran sesat dan kufur. Kalau menurut Ibnu Khaldun, tujuan pendidikan adalah perubahan yang diinginkan, yang diusahakan oleh proses pendidikan, baik pada tingkah laku individu, pada kehidupan pribadinya, atau pada kehidupan masyarakat dan alam sekitar seperti individu itu hidup. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tujuan pendidikan beraneka ragam dan bersifat universal. Yang pertama, tujuannya untuk meningkatkan pemikiran, yang kedua untuk meningkatkan kemasyarakatan, yang ketiga untuk tujuan pendidikan sebagai segi kerohanian. Yang terakhir, kesimpulan, pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar, mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah, kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal. Pertumbuhan dan perkembangannya Al-Quran dan Sunnah Rasul merupakan sumber ajaran Islam. Maka pendidikan Islam pada hakikatnya tidak boleh lepas dari kedua sumber tersebut. Peran para tokoh pendidikan tersebut berlangsung sejak zaman pra-kemerdekaan hingga zaman modern seperti sekarang ini. Dinamika pembelajaran mereka merupakan proses dialektis antara model pendidikan Belanda dan pengaruh gerakan Islam sudah berkembang di Timur Tengah. Mereka bekerja keras dalam menentukan visi misi dan strategi pendidikan.
Islam hingga mampu merumuskan konsep pendidikan yang sesuai dengan zamannya. Bahkan pada tingkat tertentu masih berlangsung sampai saat ini. Ya, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.